Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop Hero lengkap One Piece Chapter 1185 sudah dihidangkan oleh para leaker. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Hahaha. One Piece Chapter 1185 mendapatkan cover request yang menggambarkan sosok Boa Hancock. Chapter kali ini dimulai dengan montase masa lalu Brook saat dia masih menjadi murid dari Candle. Kita melihat Candle melatih Brook dalam ilmu pedang sekaligus tata krama yang baik. Setelah itu montase lain menyoroti hubungan dekat dan persahabatan mendalam antara Brook dan Shuri. Kita juga melihat Candle berbicara dari hati ke hati dengan Brook, mengungkapkan bahwa dia mencintai Pangeran Ruven, tetapi dia sudah merasa sepenuhnya bahagia hanya dengan menjadi pengawal kerajaan yang setia baginya. Adegan kemudian berpindah ke sebuah kapal pemerintah dunia yang datang bersama seorang Tenryubito ke kerajaan Esperia. Setelah kunjungan tersebut, Candle jatuh sakit parah dalam waktu yang lama, menimbulkan kekhawatiran dan kesedihan di seluruh kerajaan. Setelah Candle akhirnya pulih, Ruven mengumumkan pertunangannya dengan Candle. Namun beberapa waktu kemudian, kabut misterius menyelimuti seluruh kerajaan selama bertahun-tahun. Kabut itu merusak kesehatan para penduduk dan mengikis alat-alat musik yang menjadi penopang utama perekonomian negara tersebut. Akibatnya, ekonomi Esperia akhirnya runtuh, sehingga mereka tidak mampu lagi membayar upeti naga langit. Karena itu, pemerintah dunia turun tangan dan menuntut agar warga kerajaan diserahkan sebagai budak sebagai gantinya. Ruven menolak menyerah dan memilih untuk melawan. Dia memimpin perang melawan pasukan pemerintah dunia yang berakhir dengan seluruh kerajaan dilalap api. Ketika Brook akhirnya bergegas menuju istana, dia terkejut melihat Shuri menusuk Ruven. Pada halaman ganda terakhir terungkap bahwa baik Ruven maupun Shuri memiliki sayap dan tanduk iblis yang mengisyaratkan bahwa mereka berada di bawah pengaruh Domi Reversi. Dan Candle dikonfirmasi tewas di chapter ini. Benar-benar sangat janggal bagaimana bisa Ruven dan Shuri terkena Domi Reversi jika tidak ada Imu di kerajaan Esperia. Memang Imu tidak perlu turun langsung ke tempat itu, cukup ada satu wadah yang bisa dia rasuki. Imu sudah dapat menggunakan teknik Domi Reversi sesuka hatinya. Namun wadah yang digunakan bukanlah wadah sembarangan, karena Imu hanya bisa merasuki tubuh dari para kesatria dewa dan juga para Korosei. Seperti yang dilakukan oleh Imu saat di Elbaf, dia merasuki Gunko dan menggunakan teknik Domi Reversi untuk mengubah sebagian besar kru Giant Warrior Pirates menjadi sosok iblis bertanduk dan bersayap. Itu berarti saat penyerangan kerajaan Esperia ada kesatria dewa di sana, tapi siapa? Dalam kasus ini, Candle benar-benar sangat mencurigakan. Meskipun dia mati di chapter kali ini, namun tetap saja gerak-geriknya sangat mencurigakan. Kenapa dia bisa jatuh sakit setelah kunjungan kapal pemerintah dunia ke sana? Jika Ruven dan Shuri terkena Domi Reversi di dalam istana, itu berarti ada kesatria dewa juga yang berada di dalam istana tersebut. Dan di momen itulah Imu mengambil alih tubuhnya dan menggunakan teknik Domi Reversi pada Ruven dan Shuri. Memang pemikiran ini agak janggal, tapi apakah Candle memang benar-benar anggota kesatria dewa? Karena jika kalian sadari, Candle benar-benar tidak terlihat bertambah tua. Wajahnya tetap sama persis saat dikilas balik Brook pada 79 tahun yang lalu, dan juga dikilas balik Brook pada 70 tahun yang lalu. Ditambah dengan informasi baru di chapter ini, di mana sebelum Candle menikah dengan Pangeran Ruven, dia sempat mengalami sakit parah, dan bahkan hal tersebut tidak merubah penampilan wajah dan kecantikannya sama sekali.
Apakah kemampuan tidak bertambah tua yang dimiliki oleh Kendall memang berasal dari perjanjian kontrak dengan Im Sama yang menjadikannya sebagai salah satu anggota Ksatria Dewa yang mendapatkan perlakuan khusus layaknya Kunko di masa sekarang yang juga tidak bertambah tua? Ditambah dengan bukti lainnya yang dikatakan oleh Brook pada One Piece chapter 1173, di mana dia mengatakan jika Putri Shuri ada hubungannya dengan Tanah Suci. Apakah sebenarnya Shuri adalah keturunan dari Tenryubito sejak awal dan darah itu berasal dari Kendall, sang ibu? Terlebih lagi, Brook mengetahui tentang adanya Ksatria Dewa di dalam struktur pemerintah dunia, di mana itu berarti dia pernah bertemu dengan salah satunya di kerajaan Esperia dulu, di mana hal ini memang membuktikan jika ada Ksatria Dewa saat kampung halamannya dihancurkan. Bisa saja kedatangan kapal pemerintah dunia beserta seorang Tenryubito ke kerajaan Esperia saat itu sebenarnya berencana menjemput Kendall secara paksa. Karena Kendall sudah terlalu cinta pada Pangeran Ruven, dia menolak dan bisa saja Imo sedikit menghukumnya dan memberikannya penyakit. Di saat-saat terakhir kehancuran dari kerajaan Esperia, Imo mengambil alih tubuh Kendall dan menggunakan teknik Domira versi pada Ruven dan Shuri, meminta mereka berdua untuk saling bertarung. Di saat yang sama, sepertinya Imo memutuskan untuk menghabisi Kendall, sama seperti apa yang Imo lakukan pada Saturn di Pulau Egghead. Mungkin inilah alasan kenapa saat insiden di Pulau God Valley hanya ada 7 anggota Ksatria Dewa, karena Imo pernah mengatakan jika dia bisa memberikan kontrak Deep Sea Covenant dan Abyssal Covenant dengan total 13 orang. Dengan 5 orang Gorosei, sudah jelas jika anggota Ksatria Dewa seharusnya ada 8 orang. Karena kematian Kendall, Imo akhirnya membawa Shuri ke Merijua sebagai penggantinya, menghapus ingatan masa lalunya dan mengubah namanya menjadi Gunko, di mana Gunko bahkan mendapatkan kemampuan untuk tidak bertambah tua sama seperti para Gorosei dan menjadi pelayan langsung dari Imo, seperti yang diperlihatkan dalam kilas balik Rocks di Sebek ketika dia pertama kali menerobos masuk ke Tanah Suci Merijua. Atau mungkin juga Ruven memiliki keterkaitan dengan klan Devi, dan itulah sebabnya Imo sampai ikut andil dalam kehancuran kerajaan Esperia. Mengingat jika kalian perhatikan lebih seksama, rambut dan hidung milik Ruven terlihat sama persis dengan sosok Rocks di Sebek. Menarik. Pada akhir One Piece chapter 1185, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.